Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Kisah ini dialami oleh pamanku di tahun 1992. Namun karena keterbatasan ingatan, banyak nama-nama tempat yang terlupa. Kisah menyeramkan itu dialami juga oleh beberapa anak di masa itu. Hanya saja terjadi secara berjangka. Selain itu, kejadian juga banyak dialami oleh anak dari luar desa, sehingga orang tua mereka tidak melarang sepenuhnya ketika bermain. Warga sekitar pun menyebut kejadian di luar nalar itu sebagai perjalanan gaib. Saat itu hari libur sekolah digunakan Adi untuk bermain dengan teman-temannya. Seperti biasa, bersama kawan sebayanya, Adi yang naik kelas 6 SD mulai bersepeda sambil bersandaria. Memang bersepeda menjadi permainan yang sedang digemari anak-anak kala itu. Di hari pertama liburan itu, mereka mengitari satu desa ke desa lainnya. Terdengar obrolan mereka riuh di sepanjang perjalanan. Ketika sampai di jembatan pembatas desa, mereka putuskan untuk beristirahat sejenak. Ada yang duduk-duduk di pinggiran jembatan, ada pula yang turun ke bawah untuk merasakan dinginnya air sungai yang cukup jernih dan sejuk. Setelah keringat mulai mengering, Adi yang merasa haus mengajak dua temannya yang bernama Ari dan Atta untuk mencari minuman dingin. Mereka pun berpamitan kuis terlebih dahulu dan akan menunggu kawan-kawannya di tempat istirahat seperti biasa. Sebenarnya, tidak sampai 20 menitan mereka sudah sampai di tempat penjual es kelapa yang dituju. Tetapi tiba-tiba saja, Adi membatalkan niatnya untuk membeli es tersebut dan malah mengajak kedua temannya untuk terus goes tanpa tujuan yang jelas. Ari dan Atta tidak protes dan terus saja mengikuti arah kemana Adi menggoes sepedanya. Ari dan Atta semakin bingung karena meskipun mereka sudah menggoes sepeda berjam-jam, namun Adi tidak kunjung berhenti untuk sekedar beristirahat. Setiap Ari bertanya pada Adi mereka sedang berada di mana, Adi selalu menjawab agar mereka tenang saja, karena dia tahu dan paham daerah tersebut. Adi dan kedua temannya terus saja menggoes, yang entah akan kemana mereka nantinya. Di perjalanan, mereka melewati sebuah pasar tradisional. Di sana Adi berhenti dan memutuskan untuk membeli minuman. Namun mereka dikejutkan dengan seorang perempuan seusia mereka yang menghadang dan memberi mereka minum air putih. Setelah itu, dia menyuruh agar segera melanjutkan perjalanan. Sebenarnya Adi ingin jalan-jalan sebentar sambil istirahat, tapi karena gadis itu terus memaksa tanpa alasan jelas, mereka pun terpaksa melanjutkan perjalanan kembali. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah bendungan yang sangat besar.
dan jalanan di sekitarnya terasa sangat sepi. Sama sekali tidak ada warga yang melintas. Ari dan Atta mulai merasa was-was karena mereka belum pernah sampai pada tempat itu. Dan mereka hampir saja saling bertabrakan ketika melintas seekor ular tepat di hadapan mereka. Beruntung, mereka mampu mengontrol sepedanya sehingga tidak terjadi kecelakaan. Atta yang merasa khawatir pun mengajak untuk kembali saja. Namun Adi ngotot untuk melanjutkan perjalanan. Dia ingin memiliki pengalaman lebih sehingga besok bisa diceritakan pada kawan yang lain. Perjalanan pun dilanjutkan. Setelah melewati bendungan, mereka dihadapkan dengan turunan jalan yang sangat curam dan terjal. Ari dan Atta yang merasa takut menuruni jalan tersebut, memilih untuk jalan kaki sambil menuntun sepedanya sampai bawah. Sementara Adi memilih berhenti dan menunggu kedua temannya turun. Setelah itu, barulah dia akan meluncur. Hingga mereka sampai di bawah, Adi tidak juga kunjung turun. Kedua temannya itu sudah menasihati agar Adi menuntun sepedanya saja, karena akan sangat berbahaya jika tetap menaikinya. Namun Adi tidak menghiraukan kedua temannya, dan dengan sombong, dia menyuruh agar Ari dan Atta minggir sambil memperhatikannya. Dia pun meluncur di jalanan yang terjal dan curam itu. Belum sampai setengah turunan, roda sepedanya menghantam bebatuan, sehingga mengakibatkan dia terjungkal jatuh, terguling-guling hingga dasar turunan. Seketika, kedua temannya langsung berlari menolong Adi untuk dibawa ke tepi jalan. Keadaan semakin menegangkan ketika Adi kejang-kejang dan mulutnya berbusa. Ari dan Atta menjadi sangat kebingungan, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tidak ada seorang pun yang melintas untuk dimintai pertolongan. Akan tetapi, perasaan itu menjadi lega karena kondisi Adi yang membaik. Tidak lagi kejang dan mulutnya pun tidak lagi berbusa. Akan tetapi, kondisinya masih sangat lemah, dengan dipenuhi lecet dan memar akibat terjatuh menggelinding. Ari bertanya pada Adi tentang lokasi tempat mereka berada. Namun Adi yang semula mengaku paham lokasi, kali ini menjawab kalau dia tidak tahu dengan tempat tersebut. Akhirnya, mereka putuskan kembali pulang saja, sambil berusaha mencari pertolongan untuk mengobati luka-luka yang ada di tubuh Adi. Mereka naik sambil menuntun sepeda masing-masing. Pada saat hampir tiba di atas, mereka dikejutkan dengan kehadiran sosok lelaki tua dengan tongkat di tangan. Sosok tersebut terlihat bungkuk dengan wajah yang cukup menyeramkan. Tiga berkawan itu merasa bersyukur dan mempercepat langkah mereka. Ketika sampai di atas, mereka pun mengatur nafas sambil mencari sosok lelaki tua tadi. Tapi aneh, tidak ada seorang pun di sekitar. Atta yang memanggil-manggil kakek itu juga tidak kunjung menampakkan diri. Ketiganya menjadi takut sendiri, lalu memutuskan kembali menggoes sepeda. Sambil menahan rasa sakit, Adi yang berada di paling depan mengimbangi laju sepeda kedua kawannya. Dia merasa bersalah karena telah mengajak mereka sampai ke lokasi yang tidak dikenalnya. Ketika sampai di bendungan, mereka berhenti lagi karena melihat seorang perempuan berdiri di sisi jalan. Perempuan tersebut adalah gadis yang mereka temui ketika di pasar tadi. Kali ini, raut wajahnya terlihat pucat pasi, sedangkan pakaiannya sama persis dengan yang dikenakan di pasar tadi. Saat ditanya dengan siapa dia di sana, gadis itu justru meminta Adi agar memboncengnya dan mengajak kembali ke lokasi turunan tadi. Untuk sejenak, ketiga sahabat itu saling pandang.
Belum sempat memberi jawaban, pandangan mereka terfokus pada mobil truk pengangkut rotan yang mendekati mereka. Ketika berhenti di samping mereka, sang sopir menanyakan asal dan kenapa bisa sampai di bendungan tersebut. Ari menjawab kalau mereka berasal dari desa Pamijahan dan tidak tahu kenapa bisa sampai di sana karena hanya mengikuti Adi. Saat hendak bertanya pada gadis tadi, ternyata sosoknya telah hilang entah kemana. Dikarenakan sopir itu tidak mengetahui di mana letak nama desa yang disebutkan, dia memutuskan membawa mereka ke balai desa. Sepeda ditaruh di atas rotan, lalu ketiga anak itu disuruh naik di depan. Ternyata, lokasi desa cukup jauh. Sekitar 45 menit mereka baru sampai di sana. Anehnya, tidak ada pasar yang mereka jumpai ketika berangkat tadi. Sesampai di kantor desa, Pak sopir langsung meminta pertolongan untuk ketiga anak tersebut, terutama untuk Adi yang kondisinya terluka. Kebetulan, puskesmas terletak tepat di samping balai desa, sehingga tidak perlu mencari mantri ataupun obat-obatan. Beberapa warga yang mendengar kalau ada 3 anak yang terjatuh di turunan dekat bendungan, langsung berbondong-bondong untuk sekedar melihat kondisi mereka. Ketika Adi diobati, Pak Lurah bertanya pada Ari dan Atta, selayak menginterogasi. Namun yang menjawab adalah Adi. Dia menuturkan jika dirinya seperti tidak sadar ketika menggawa sepeda sampai sejauh itu. Dia juga memberitahukan kalau Adi melihat seorang anak perempuan di pasar, yang mana anak tersebut seperti mengikutinya. Termasuk ketika sampai di tanjakan, anak perempuan itu juga muncul dan membujuk Adi untuk turun dengan meluncur. Sedangkan gadis itu turun terlebih dahulu sambil melambaikan tangan pada Adi. Dia pun tersadar pada saat terjatuh dan terguling, yang membuat lecet hampir di sekujur tubuh. Mendengar penuturan Adi, warga pun menjadi gempar. Mereka bersyukur karena Adi terhindar dari malapetaka yang lebih parah lagi. Para warga paham betul jika Adi dalam pengaruh gaib ketika melakukan perjalanan. Bahkan salah satu warga yang merasa kasihan langsung memberikan sawan yang dioles pada kening Adi. Menjelang zuhur, mereka pun diantar kembali pulang ke dusun Pamijahan dengan didampingi Pak Kades secara langsung. Sesampainya di kampung, warga pun terheran-heran ketika melihat mobil pengangkut rotan berhenti di rumah keluarga Adi. Hingga keluarlah dari mobil tersebut Adi beserta 2 kawannya, sedangkan sepeda mereka diturunkan dari atas mobil. Warga pun langsung mendekat dan terheran ketika melihat kondisi Adi dengan badan penuh luka, sementara bagian sisi bajunya sobek. Pak Kades yang mengantar menjelaskan tentang apa yang terjadi pada ketiga anak itu. Menurutnya, kejadian semacam itu sudah terulang beberapa kali, termasuk anak-anak dari desanya sendiri. Dia menyebut peristiwa itu sebagai perjalanan gaib. Karena para saksi banyak yang mengisahkan kalau mereka seperti dipengaruhi oleh sesuatu tak kasat mata, yang kemudian melakoni perjalanan ke tempat yang tidak bisa ditemui di dunia. Kejadian yang menimpa Adi bermula ketika sampai di sebuah pasar yang gaib, di mana dia bertemu dan merasa diikuti oleh seorang anak perempuan yang sebaya dengannya. Sedangkan banyak saksi lain yang merasa tersesat di tengah rimba dan juga menemui gadis cilik tersebut. Ujung-ujungnya juga sama. Mereka dibawa ke turunan yang dianggap cukup angker. Di sana pasti terjadi kecelakaan yang membuat terluka. Beruntung saja bagi Adi karena lukanya tidak cukup serius. Kalau yang lain, bahkan ada yang sampai gegar otak dan mengalami kelumpuhan. Namun hingga saat ini, tidak sampai menelan korban jiwa. Setelah kejadian itu,
Adi lebih banyak diam dan murung. Beberapa kali dia dibawa ke orang pintar untuk menjauhkan dari gangguan gaib tersebut. Sesaji dan doa bersama sering dilakukan di lokasi tanjakan di mana dia terjatuh. Namun salah satu orang pintar punya pendapat lain. Dia menyuruh agar hal yang sama juga dilakukan di jembatan pembatas antar desa. Dan alhamdulillah, semuanya kembali normal setelah beberapa bulan. Adi kembali dalam kondisi yang baik-baik saja. Diketahui, kalau sosok gadis tak kasat mata itu adalah salah satu korban kecelakaan di jembatan pembatas desa, yang mana berpuluh tahun yang lalu, dia dibonceng sepeda diajak jalan-jalan oleh ayahnya. Namun sayang, ketika sampai di jembatan pembatas desa, hujan turun lebat dan membuat mereka tergelincir. Nyawa sang ayah terselamatkan, namun gadis itu meninggal dunia karena menghantam batu besar. Dan diketahui, para korban yang mengalami perjalanan gaib adalah mereka yang beristirahat dan duduk di batu besar tersebut. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sane Anda kersanengku